Shalom, Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Mimika. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang pelayanan kesehatan Kabupaten Mimika yang sementara berjalan. Sebelum itu, saya sampaikan beberapa poin terkait dengan sistem pelayanan kesehatan Kabupaten Mimika, yang terutama adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, yang saya salut karena sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika sangat baik, sangat terjangkau untuk melayani masyarakat yang ada di pesisir pantai maupun ada di pedalaman. Pemerintah setempat juga bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia melalui divisi kesehatan di Biro, karena untuk membantu melayani masyarakat bila mana kesulitan untuk berobat, transportasi maupun darat, laut dan udara, sehingga saya perlu menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa semua Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bertindak dan menurunkan segala tantangan dan hambatan di Kabupaten Mimika, terutama seperti stunting, malaria center, TBC, dan selain penyakit yang saya sempat disebut, itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Namun saya perlu menyampaikan 2 poin saja, bahwa orang kerja di dinas kesehatan maupun di puskesmas yang 29 puskesmas, 26 puskesmas yang ada di pesisir pantai, kota, dan pedalaman ini perlu ada kaderisasi dari anak-anak daerah, karena anak daerah itu harus mereka bekerja di daerahnya mereka, lalu mereka bisa terjemahkan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, ya, karena banyak masyarakat yang ada di pesisir pantai maupun pedalaman itu minim sekali dalam bahasa daerahnya. Bahasa Indonesia ini masih minim, sehingga beberapa langkah yang Pak Dinas ambil itu memang selalu baik, selalu ada nilai-nilai positif yang tertanam di dalam sistem pelayanannya. Namun yang menjadi persoalan itu adalah tenaga medis yang direkrut oleh kepala dinas, maupun itu melalui keluargaisme, sukuisme, margaisme, akhirnya anak daerah itu tidak pernah direkrut. Sedangkan non Papua yang banyak sekali, ribuan tenaga honor yang ada di Kabupaten Mimika melalui dinas kesehatan, entah dari puskesmas, dari kepala seksi, ini banyak sekali. Lalu satu hal lagi yang terjadi atau pertumbuhan itu adalah honor yang mereka sudah bekerja sudah cukup lama, namun banyak pemotongan atau banyak peraturan yang diambil oleh Pak Kepala Dinas untuk pemotongan insentif. Ini pertanyaan besar kepada Kepala Dinas, bahwa kalau insentif dipotong, lalu siapakah yang akan bekerja di pedalaman maupun pesisir pantai? Karena mereka punya
gaji tidak cukup, maka insentif itu yang bukan mengurangi, tapi insentif itu akan dinaikkan. Ya, tapi yang dilihat ini adalah insentif itu dikurang atau dihapus oleh kepala dinas sendiri. Apakah Pak Kepala Dinas sendiri yang akan mau bertugas di pedalaman seperti Alama, Jila, Hoya, Tembagapura dan Arwanop atau Ajumbuka Jita, atau Pak sendiri akan tugas di Potoeburu, Nagai, lari sampai Kokonau, Atuka? Nah, apakah beliau akan mau bertugas berani di situ? Apabila kalau dinas-dinas teman-teman honor ini mereka tidak bekerja lalu kembali ke kota masing-masing, lalu akan mau salahkannya siapa? Jadi hal ini Pak Kepala Dinas itu paham ya, karena beliau adalah seorang pendidikan, seorang yang ahli kesehatan atau disebut dengan ahli epidemiologi. Beliau memang adalah salah satu senior dari saya, dan beliau adalah alumni dari Universitas Indonesia UI. Jadi hal ini Pak harus tahu. Beliau juga adalah bukan sewenang-wenang, tapi beliau memang pernah tugas di Mampurujaya. Beliau itu pernah ada di lapangan, orang lapangan yang sudah masuk ke dalam dinas. Jadi jangan lagi kita kocak-kacak untuk jangan merugikan masyarakat, karena gajinya itu tidak mencapai, maka mereka itu adalah honor yang bekerja ini, itu mereka terlalu nyawa. Apalagi honor yang segera bertugas di daerah rawan seperti Alama, seperti Jila, Hoya, itu daerah kontak tembak. Karena demi mereka punya gaji cuma 1.500.000 atau 800 atau 1.200.000, 2 juta, kejar gaji-gaji buta itu sampai nih kalau mereka korban, apakah dinas akan mau bayar dengan apa? Orang kalau mau semangat dengan kerja, itu orang harus diberikan kekenyangan. Hal itu yang harus penting, bukan pengurangan. Banyak rekrut tenaga honor, tapi honor itu tidak pernah nampak naik di daerah masing-masing. Seperti Jila, Alama, Hoya ini tidak pernah naik. Cuma ada di kota terus. Kepala dinas itu dia harus putar di atas di pedalaman. Pelocok-pelocok ini harus dia jalan. Beliau harus lihat. Itu. Bukan asal duduk saya di kantor di mediasi bahwa saya akan mengurangi. Jadi apa orang dinas? Orang dinas kerja apa? Jadi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika, biar entah di pesisir maupun pedalaman itu, apabila terjadi penyakitnya tinggi di setiap puskesmas atau tenaga medis belum pelayanan merata terhadap masyarakat di kampung-kampung, desa-desa sampai dengan distrik, itu bukan kewenangan kepala puskesmas, tapi ada di kepala dinas. Karena kepala dinas punya ulahnya, mereka tidak bisa naik. Mereka akan mempotongan mereka punya gaji. Honor insentifnya itu dipotong. Seharusnya itu honor ini kan harus mereka bekerja untuk demi menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, ya, supaya masyarakat itu mereka damai terus, mereka harus sehat terus, supaya kesehatan mereka itu terjamin. Ya, jadi masyarakat itu tidak perlu salahkan terhadap kepala puskesmas atau tenaga medis, tapi yang kita marah, kita semua memberikan masukan, kritikan itu kepada kepala dinas atau orang-orang tertinggi yang ada di Kabupaten Mimika. Banyak kematian karena ulahnya kepala dinas. Orang tidak kerja, tidak ada di tempat kerja karena ulahnya kepala dinas. Pemotongan insentif, tidak pernah proses insentif itu tidak pernah naik turun. Terus berikut, pegawai ASN ini kan belum pernah ada di tempat. Yang kerja keras adalah teman-teman honor, kerja naik turun gunung,
menyeberang kali, lewat sungai, lewat belantara, tahan lapar, tahan dingin, semua itu teman-teman honor. Jadi hal ini itu kepala dinas harus dilihat. Sampai dengan saat ini, bulan kemarin, 3 bulan kemarin, 3 bulan yang sekarang, ini belum pernah dapat insentif dari teman-teman. Banyak laporan-laporan yang saya dapatkan. Kemarin saya juga telepon di bagian keuangan Ibu Agustina, sama juga semua. Katanya ada di kabak hukum. Apa di si kabak ini, si kabak ini? Apa gunanya dana Oksus yang jilid 2 ini? Oksus yang diberikan dari pusat kepada kabupaten, lalu kabupaten diberikan ke dinas kesehatan, itu manfaatnya apa? Fungsinya apa? Kerjanya itu uang Oksus itu apa? Uang Oksus itu yang diberikan kepada teman-teman tenaga kesehatan supaya mereka itu mengabdi kepada masyarakat, karena uang itu untuk masyarakat, bukan untuk kepala dinas. Ya. Yang ini yang tidak pernah jalan baik. Jadi Pak Kepala Dinas itu harus sadar diri bahwa uang ini untuk siapa? Bukan untuk Kepala Dinas, bukan untuk pegawai negeri, untuk ini tidak. Uang itu kasih kepada teman-teman honor dengan pegawai yang ada tugas di pedalaman atau pesisir pantai, yang mengabdi, yang hari-hari tidur bangun dengan masyarakat, tanpa nasi, tanpa makanan-makanan yang enak. Mereka tahan hidup dengan air putih, air yang tidak dimasak. Mereka hidup dengan ubi, keladi, singkong di pedalaman, pesisir pantai. Mereka hidup dengan sagu. Nah, itu yang perhatikan. Teman-teman itu yang mereka punya gajinya itu harus naik. Jadi kalau evaluasi itu yang berikan masukan, bukan pemotongan, bukan tahannya gajinya mereka, tahannya insentifnya mereka, haknya mereka itu harus diberikan. Ya, itu tujuan dari dana Oksus yang diberikan jilid 2 ini. Jadi Kepala Dinas Kabupaten Mimika itu harus paham itu, hal-hal ini harus paham. Seperti yang saya dapat sampaikan, kalau apabila Bapak Kepala Dinas atau teman-teman media atau teman-teman dinas kesehatan yang tidak setuju apa yang saya sampaikan melalui video singkat ini, tidak apa-apa teman-teman naikkan gugatan atau panggil polisi untuk dapat tangkap saya, tidak masalah. Saya adalah salah satu anak intelektual yang dari Kabupaten Mimika. Maka nama saya Markus Aim. Saya mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya memberikan masukan, kritikan ini untuk bukan menjatuhkan, tapi untuk membangun ke depan supaya masyarakat kita itu dijaga. Pelayanan kesehatan itu harus terlalu aktif di lapangan. Jangan kekurangan itu yang menjadikan korban. Tidak pernah tenaga kesehatan itu ada. Kalau kita selalu dikasih, itu mereka itu ada di lapangan terus untuk membantu masyarakat, untuk pencegahan. Itu yang saya dapat sampaikan. Ambolongo Nimo Butimi.